Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinkin Agustriana. Di sini saya dan teman saya akan membuat simulasi lampu otomatis dengan sensor PIR. Untuk simulatornya, kami di sini akan menggunakan Tinkercad. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke Tinkercad-nya ya. Nah, saya langsung masuk aja karena udah punya akunnya pakai Google. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Dan untuk melakukan simulasi kita klik aja sirkuit, create new circuit. Nah, ini tampilan awal untuk kita melakukan simulasi. Nah, untuk membuat simulasi yang saya katakan tadi, kita perlu mengumpulkan komponen yang dibutuhkan ya. Nah, yang pertama itu komponennya Arduino. Pakai Arduino Uno. Oke, yang kedua yaitu sensor PIR. Yang ketiga sensor LDR. Oh, atau di sini itu fotoresistor. Nah, setelah itu resistor. Nah, kan penjelasan dari Arduino itu udah pada tahu lah ya, semuanya itu otak dari semuanya gitu. Tanpa ada Arduino, kita ini nggak akan bisa jalan. Nah, untuk sensor PIR sendiri itu adalah untuk mendeteksi adanya pencahayaan atau pancaran sinar inframerah. Nah, untuk sensor LDR itu atau fotoresistor untuk menerima intensitas cahaya. Jadi kan kita nanti ini mau mensimulasikan lampu otomatis pakai sensor PIR tuh. Berarti nanti ada benda atau orang yang lewatin sensor PIR itu dengan gerak-gerak maka dia akan nyala gitu lampunya. Nah, untuk si sensor LDR-nya itu buat nangkap si intensitas cahayanya. Nah, maka kalau misalnya lagi keadaan terang, lampu nggak akan nyala. Tapi kalau misalnya lagi gelap, itu lampu akan nyala. Seperti itu. Setelah itu kita memerlukan baterai. Lampu. Lalu yang terakhir itu relay. Nah, di sini ada dua ya, relay SPDT dan DPDT. Untuk kepanjangannya sendiri tuh SPDT itu single pole double throw. Kalau DPDT itu double pole double throw. Ini yang saya tahu sih cuman beda dari terminal kaki terminalnya aja. Kita pakai yang single aja ya. Nah, terapin dulu nih supaya enak dilihat. Oke, lanjut kita ngerangkai ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan rangkaian dari sensor PIR ke Arduino. Nah, ini sebentar. Oke. Ini pin groundnya sensor PIR kita akan
sambungkan ke groundingnya Arduino. Kita ganti jadi warna hitam ya. Untuk powernya juga kita akan menyambungkan ke pin Arduino. Pin powernya kita masukkan ke 5 volt ya. Ini akan ganti jadi merah. Untuk sinyalnya kita ke pin 2-nya Arduino, pin digital. Kita pakai warna blue aja. Nah, jadi kan di sensor di Arduino itu ada pin digital sama pin analog. Kan kalau pin digital itu hanya mengenal satu tuh. Kalau misalnya analog itu biasanya kan sebagai input output juga, cuman dia itu sinyal analog yang masuk jadi nilai digital yang mudah diukur gitu. Kan kalau yang digital itu cuma 1 dan 0, tapi kalau misalnya analog itu nilai yang dapat diukur gitu. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan sensor LDR ini ke nilainya dulu deh, ke pin Arduino, yaitu ke pin A0 ya. Sebenarnya ini bebas mau yang pin analognya yang mana aja, cuma nanti untuk inisialisasi di codingannya aja harus sama gitu antara yang nyambung ke Arduino sama nanti codingannya kayak gitu. Ini ke power, sama ke powernya dikasih 5 volt. Warna red powernya ini blue. Ini kurang cantik ya. Nah, si LDR ini juga butuh ke grounding, makanya kita butuh resistor. Nah, resistor ini untuk pembagi arus listriknya gitu. Kita ini ke groundingin. Oke. Kenapa sih harus ke groundingin gitu semua rangkaian? Soalnya ada suatu rangkaian tuh biasanya kan memiliki potensial tinggi ke rendah, maka kalau misalnya kejadian kebocoran listrik atau apa, itu bakal langsung ke ground kan gitu. Jadi biar netral seperti itu. Nah, oke. Biar udah, LDR udah, sekarang kita menyambungkan si relaynya ya. Ini kita sambungkan dulu ke lampu. Nah, lampu kan buat penerangannya ya. Nah, langsung kita ini sambungin ke pin digitalnya Arduino ke pin 13. Maaf. Pin 13. Yang tadi saya bilang, ini pinnya bebas ya, mau yang mana aja, cuman kan ini buat inisialisasi nanti di codingannya aja harus sesuai gitu antara codingan dan di pinnya gitu.
Oke, udah. Maaf, salah. Ini ke ground dulu. Harus ke ground juga. Baru ini ke pin digitalnya Arduino. Pin 13 aja lah ya, biar deket gitu. Oke. Setelah itu, ini kita akan sambungkan ke baterai saklarnya. Saklar. Ya, relay itu sebenarnya saklar yang digerakkan oleh daya atau arus listrik seperti itu. Ini ke kutub negatifnya sih baterai. Oke, sudah semua ya. Nah, ini rangkainya sudah semua. Untuk penjelasan codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hila Irmawati. Setelah tadi penjelasan rangkaian yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Simulasi ini akan menunjukkan nyala lampu atau lampu akan menyala ketika sensor PIR mendeteksi adanya sebuah gerakan pada sebuah ruangan. Langsung ke codingan. Terdapat variabel impir untuk menunjukkan input dari sensor PIR ke microcontroller yang berada di pin 2 yang sesuai dengan yang berada di rangkaian ini. Selanjutnya ada data sama dengan 0. Untuk menampung pembacaan status sensor PIR, ada in LDR A0 menunjukkan input dari sensor LDR ke microcontroller yang berada pada pin A0 di sini. LDR untuk variabel hasil dari sensor LDR dan lampu yang berada di pin ke-13. Ini 13. Selanjutnya, void setup untuk menentukan input dan outputan. Untuk input berasal dari sensor PIR dan sensor LDR. Sebagai outputan nanti adalah lampu. Outputannya nanti lampu. Void loop data sama dengan digital read in PIR. Untuk membaca input dari sensor PIR, LDR sama dengan analog read in LDR adalah pembacaan analog di pin analog A0 yang nantinya akan diubah menjadi sinyal digital ADC oleh microcontroller. Jika LDR kurang dari 500 lux atau jika LDR menangkap intensitas cahaya kurang dari 500, lampu akan hidup. Ya. Jika kondisi ruangan itu berada kurang dari 500 lux intensitas cahayanya dan mendapati sinyal adanya sebuah gerakan, lampu akan mati. Lampu akan hidup selama 5 detik. Jika tidak,
lampu akan mati. Kemudian langsung kita coba simulasinya. Kita set dulu. Nah, ini sebuah ruangan yang terdeteksi adanya sebuah gerakan. Lampu menyala. Kita tunggu sampai 5 detik sesuai dengan simulator time-nya. Ini simulator time-nya agak sedikit lambat. Jadi kita tunggu sampai 5 detik kemudian. Nah, nantinya jika tidak ada gerakan, lampu tidak akan hidup. Ya. Namun kalau ruangan tersebut memiliki intensitas cahaya yang tinggi atau terang, sedang dalam keadaan terang, maka lampu tidak akan menyala. Nah, ini lampu mati karena tadi di sini sudah diset ruangan dalam kondisi redup dan terdapat sebuah gerakan. Nah, sesuai dengan waktu yang ada di simulator time-nya. Kita coba sekali lagi. Lampu hidup. Dan kita tunggu 5 detik kemudian. Sesuai tadi yang telah dibuat di codingan, lampu akan menyala selama 5 detik. Kemudian setelah itu lampu akan mati. Ya. Nah, lampu mati. Baiklah, sekian penjelasan rangkaian oleh teman saya Kinkin Agusdiana dan simulasi oleh saya Hila Irmawati. Jika ada salah dan kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.